Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga tetap semangat dan stay safe at home. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pagi hari ini akan mempresentasikan tentang insentif individual dan kompensasi penjualan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang pertama, yaitu saya sendiri, Nur Indah Rahmawati. Yang kedua ada Adeline. Yang ketiga ada Gusti Muhammad Fauzan Azim. Yang keempat ada Rizky Fitriani Diani. Yang kelima ada Sekar Ayu Kinanti. Yang keenam ada Yunita Jamelean. Yang ketujuh ada Yunita Safa, dan yang terakhir yaitu Yudi Herwanto. Pengertian insentif individu. Menurut Simamora, insentif individu adalah suatu program kompensasi yang mengkaitkan bayaran dengan produktivitas seseorang. Atau dengan kata lain, insentif individu ini memberikan kompensasi menurut penjualan, produktivitas, atau penghematan biaya yang dihubungkan dengan karyawan tertentu. Keunggulan dari program insentif individu ini adalah bahwa kalangan karyawan dapat melihat dengan segera adanya hubungan antara apa yang mereka kerjakan dengan apa yang mereka peroleh. Namun karena hal itu, kompetisi di antara para karyawannya semakin tinggi, yang suatu saat dapat mencapai suatu titik yang menghasilkan dampak negatif, di mana para karyawan mulai melakukan persaingan tidak sehat demi kepentingan dirinya sendiri. Sebenarnya, bentuk insentif ini adalah salah satu bentuk kompensasi yang paling tua dan yang paling sering digunakan, di mana karyawan dibayar untuk unit yang dihasilkannya. Apabila produktivitas perorangan dapat diukur, insentif individu adalah yang paling sukses dalam memacu kinerja melalui hubungan langsung antara kinerja dan imbalan. Program intensif individu ini pula terkadang sukar untuk dilaksanakan karena untuk menghasilkan sebuah produk dibutuhkan kerjasama atau ketergantungan dari seseorang dengan orang lain. Program intensif individu ini meliputi beberapa macam, antara lain 1. Piece rate incentive atau sistem tarif bagian adalah suatu sistem pembayaran berdasarkan pada jumlah benda yang diproses oleh setiap pekerja perorangan dalam ukuran unit waktu, seperti jumlah benda per jam atau jumlah benda per hari. Dengan kata lain, individu karyawan dibayar untuk setiap barang yang dihasilkannya. Piece rate insentif atau yang sering disebut dengan rencana piecework ini juga merupakan rencana insentif tertua dan masih yang paling luas digunakan. Selanjutnya yaitu piece rate incentive. Piece rate incentive adalah suatu sistem pembayaran di mana para pekerjanya dibayar sesuai dengan hasil output yang dihasilkannya per jam ataupun per harinya. Dan dengan pemberian insentif berupa piece rate ini mampu untuk meningkatkan konsentrasi karyawan atas pekerjaannya. Dalam program piece rate insentif ini pula terdapat straight piece rate plan atau tarif satuan lurus. Dalam tarif satuan lurus ini, karyawan menerima sejumlah gaji tertentu untuk berapapun yang dihasilkannya di atas standar. Selain itu, terdapat pula program tarif satuan diferensial atau differential piece rate plan di mana berlaku dua tarif gaji. Lalu ketika seorang karyawan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dan dalam kondisi dapat diterima, dia mendapatkan tarif gaji yang lebih tinggi per unit yang dihasilkan. Namun ketika karyawan tersebut memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maka dia akan memperoleh tarif yang lebih rendah dari tarif per unit.
Keunggulan pendekatan ini adalah bahwa para karyawan melihat bahwa kinerja diberikan imbalan. Penerapan sebuah program insentif untuk pekerjaan produksi relatif langsung kelihatan hasilnya. Tapi aplikasi program tersebut untuk pekerjaan yang lebih kompleks adalah lebih problematik. Kelemahan sistem insentif ini adalah sinyal yang dikirimkannya. Sistem ini sebenarnya menunjukkan bahwa organisasi atau perusahaan tidak mempercayai individu, akibatnya para karyawan akan membatasi keluarannya karena kemungkinan konsekuensi merugikan yang berkaitan dengan produktivitas yang tinggi. Komisi adalah suatu program kompensasi berupa insentif yang didasarkan pada presentase unit atau nilai penjualan. Sistem ini lazim diterapkan dalam pekerjaan penjualan yang memungkinkan wiraniaga untuk menerima suatu presentase dari penerimaan brutonya. Pembayaran komisi menawarkan suatu relasi yang jelas antara bayaran dan kinerja karyawan, dan merupakan insentif yang efektif. Program komisi ini mudah dilaksanakan dan dibenarkan karena tidak ada unsur subjektifnya, dan imbalan murni merupakan fungsi dari kinerja karyawan. Bonus adalah suatu jenis pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja. Bonus didasarkan pada pencapaian sasaran objektif atau penilaian subjektif. Bonus dapat berupa uang tunai ataupun bentuk lainnya. Sebagai contoh, banyak organisasi penjualan yang secara berkala menawarkan hadiah bonus seperti perjalanan wisata. Bonus tidak hanya membantu perusahaan mengendalikan biaya, namun juga mengangkat kepuasan kerja karyawan. Perusahaan yang memberikan kenaikan gaji kepada seorang karyawan membuat perubahan permanen yang meningkatkan bayarannya sekarang, di masa depan, dan pada saat pensiun. Hal ini jauh lebih berarti daripada pembayaran bonus sekali waktu. Program ini lebih mudah dipertahankan karena tidak memerlukan banyak dokumentasi dan sangat fleksibel. Skill-based pay atau program insentif khusus adalah suatu sistem yang memberikan imbalan kepada karyawan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh karyawan dibandingkan dengan tingkat kinerja atau senioritas. Dalam program skill-based pay ini, pekerjaan-pekerjaan dikelompokkan dalam keluarga, pekerjaan menurut tipe keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Para karyawan dibayar menurut keahlian dan pengetahuan yang mereka demonstrasikan. Landasannya adalah pembayaran lebih banyak karena para karyawan menunjukkan bahwa mereka memperoleh dan menggunakan lebih banyak keahlian yang berharga bagi organisasi atau. Selanjutnya, yaitu model-model skill-based pay. Yang A, stair-step model, di mana mengasumsikan bahwa syarat pengetahuan dan keahlian dapat ditata secara hierarkis. Karyawan memulainya dari langkah-langkah pertama dan menerima tarif bayaran yang lebih tinggi pada saat dia meningkat secara sekuensial ke jenjang berikutnya. Stair-step model ini diterapkan apabila kemajuan belajar adalah logis. Tingkat keahlian sukesif ditentukan dan bayaran meningkat manakala pengetahuan keahlian tambahan telah terbukti. Lalu yang B yaitu ada building block model, menganggap bahwa beraneka keahlian dan pengetahuan mempunyai ciri tersendiri dan dapat dikuasai dalam urutan apapun. Karyawan biasanya mulai dari tahap blok pekerjaan entry level dan penguasaannya atas blok pekerjaan lainnya dapat ditentukan oleh kebutuhan organisasi atau kepentingan dirinya. Lalu yang C ada job point accrual model,
serupa dengan building block model. Model ini diterapkan pada saat terdapat bermacam-macam pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan itu diberi nilai poin relatif berdasarkan nilai tambah atau kesulitan pengetahuannya, dan poin-poin untuk setiap pekerjaan yang dikuasai selanjutnya akan menentukan kelas bayaran karyawan. The merit pay, yaitu adalah suatu sistem pembayaran berdasarkan kinerja. Di sini, karyawan yang mencapai tingkat kinerja tertentu relatif terhadap standar yang ditetapkan atau relatif terhadap kinerja karyawan lainnya akan menerima kenaikan gaji. Merit pay didasarkan pada sistem penilaian kinerja yang menjabarkan nilai kinerja ke dalam kenaikan gaji. Merit pay dijadikan suatu alat motivasional utama bagi kalangan karyawan di semua jenjang organisasi atau perusahaan. Merit pay ini merupakan suatu kenaikan tahunan yang terkait dengan kinerja karyawan selama tahun sebelumnya, dan kenaikannya diberikan di samping kenaikan biaya hidup atau kenaikan bayaran untuk pendidikan tambahan atau tahun dinas. Sistem ini berbeda dengan bonus, karena merit pay ini merupakan tambahan berkelanjutan, sedangkan sistem bonus merupakan pembayaran sekali waktu. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.